Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Pada video ini kita akan bahas kelanjutan dan merupakan sesi terakhir daripada pembahasan tentang modifikasi atau metamorfosis dari akar, batang, dan daun. Yaitu kita akan bicara mengenai duri dan juga alat-alat tambahan lainnya. Untuk yang pertama, duri ini merupakan metamorfosis dari salah satu bagian pokok tumbuhan. Dan jika didasarkan kepada asal duri itu berasal, maka yang pertama ada duri dahan, kemudian ada duri daun, ada duri akar, kemudian ada juga duri daun penumpuk, dan ada juga nanti duri yang bukan merupakan bentuk dari metamorfosis suatu alat. Nah, untuk yang dimaksud dengan duri dahan, ini merupakan penjelmaan cabang atau dahan, misalnya pada bougainville atau kembang kertas. Kemudian untuk duri daun, ini merupakan metamorfosis daun seperti pada kaktus, di mana kaktus itu bagian yang kita nampak seperti duri itu sebenarnya adalah daun yang direduksi ukurannya untuk mengurangi atau menghindari proses penguapan. Sedangkan yang berwarna hijau itu merupakan batang daripada kaktus. Kemudian ada duri akar, ini akar-akar yang menjadi keras dan mempunyai ujung yang tajam. Contohnya pada gembili dan juga gembolok. Ini pada Dioscorea alata atau Dioscorea aculeata dan juga Dioscorea bulbifera. Ini merupakan untuk gembili dan gembolok merupakan keluarga daripada gadung. Kemudian duri daun penumpuk. Ini ada duri yang berasal dari daun penumpuk yang terdapat sepasang di kanan dan kiri daun. Contohnya pada tumbuhan susuru atau Euphorbia trigona. Kemudian ada duri yang bukan merupakan metamorfosis suatu alat, melainkan merupakan semacam alat tambahan, dinamakan duri kulit atau duri tempel. Dan kita akan bahas duri tempel itu yang seperti apa. Nah, ini ada yang merupakan duri dahan pada Bougainvillea spectabilis, kemudian duri daun pada Opuntia atau pada kaktus. Kemudian ini pada gembili dan gembolo. Di sini pada bagian akar itu terdapat adanya duri pada akar. Kemudian ini susuru di bagian kiri dan kanan terdapat adanya duri. Kemudian yang selanjutnya ada alat-alat tambahan. Yang pertama ada papila, yaitu penonjolan-penonjolan pada permukaan suatu alat yang hanya merupakan peninggian dinding sel sebelah luar. Ini terjadi pada bunga telang atau Clitoria ternate. Kemudian ada rambut-rambut atau trikoma. Ini berupa rambut-rambut atau sisik yang pada pembentukannya hanya kulit luar tumbuhan yang ikut mengambil bagian. Nah, di sini ada papila. Papila ini adalah bagian yang menonjol pada permukaan suatu alat. Di sini contohnya pada bunga Clitoria ternate. Kemudian di sini ada trikoma pada kapas, pada kapuk, kemudian juga pada daun durian, kemudian ada sisik bulu. Ini adalah bulu-bulu yang pipih yang menutupi batang atau bagian tumbuhan lain, misalnya pada pakis haji. Kemudian ada sisik atau lepis, bagian-bagian yang pipih menempel rapat pada alat tumbuhan, misalnya pada sisi bawah daun durian. Kemudian ada bulu-bulu atau rambut halus atau pilus. Bentuk dan susunannya bermacam-macam, ada yang bercabang dan ada juga yang seperti bintang. Contohnya ini pada daun waru. Kemudian rambut kelenjar atau pilus capitatus dapat mengeluarkan suatu zat dari bagian ujung bulunya. Misalnya ini pada tembakau. Nah, untuk melihat sisik-sisik seperti sisik lepis, kemudian bulu atau rambut halus, itu nanti kita bisa mengamati itu menggunakan mikroskop. Jadi tidak bisa kita lihat secara jelas tanpa menggunakan alat bantu. Nah, ini tadi ada sisik bulu yang terdapat pada sikas rumpi atau pakis haji. Kemudian pada waru ini di bagian tangkai maupun daun itu terdapat ada rambut-rambut yang bisa kita amati menggunakan mikroskop. Kemudian pada tembakau juga di bagian ujung itu ada bagian yang kita sebut sebagai hidatoda. Kemudian ada rambut kelenjar dapat mengeluarkan suatu zat dari bagian ujung bulu, misalnya ini pada tembakau. Kemudian emergensia, yaitu alat tambahan yang tidak hanya tersusun atas
Bagian kulit luar akan tetapi bagian yang lebih dalam daripada kulit luar ikut pula mengambil bagian dalam pembentukannya yang digolongkan dalam dua emergensia. Yang pertama ada rambut-rambut gatal atau perangsang atau stimulus, yaitu rambut-rambut yang ujungnya mudah patah dan jika sudah patah, ujungnya menjadi alat semacam jarum penyuntik yang tajam, mudah menusuk kulit dan memasukkan zat yang memberikan rasa gatal dan panas pada kulit. Terdapat pada daun kemadu. Itu Laporte stimulan. Kemudian duri tempel atau Aculeus, duri yang mudah ditanggalkan. Dari pendukungnya terdapat pada bunga mawar. Jadi duri pada mawar ini merupakan duri tempel. Jadi dengan sangat mudah duri ini dicopot, berbeda dengan duri pada kembang kertas, di mana kembang kertas itu jaringan daripada bagian tengah duri itu bergabung dengan bagian tengah daripada batang. Sedangkan untuk duri tempel itu akan sangat mudah dicopot. Oke, itu penjelasan mengenai duri dan juga alat tambah lain seperti papila. Kita akhiri saja untuk pembahasan mengenai modifikasi akar batang daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.